Selamat malam. Pada malam hari ini saya mencoba membagikan cara atau tutorial men-setting DOI pada OJS 3. Jadi ketika kita sudah mendapatkan prefix DOI dari Crossref, DOI yang saya pakai adalah DOI dari Crossref, maka DOI tersebut atau prefix tersebut perlu disetting di OJS dan nantinya diaktifkan atau diaktifasi ke Crossref. Baiklah, ada 3 langkah. Jadi yang pertama kita login terlebih dahulu ke jurnal sebagai editor. Kemudian kita ke setting, kemudian website, kemudian plugin, setelah plugin kita cari DOI, ya ini. Nah, karena ini sudah posisi diaktifkan, jadi awalnya ini tidak dicentang, maka ini perlu dicentang. Jadi tadinya begini, oke, tidak perlu ya, ini tadinya tidak dicentang pada awalnya, kemudian dicentang. Jadi silakan dilihat, kalau ini belum dicentang, silakan dicentang. Nanti ada, setelah dicentang, kemudian disetting. Jadi ini tahap pertama adalah settingnya, ya. Setting prefixnya yang kita dapatkan. Jadi ini ada 3, terserah saja, silahkan pilih yang mana yang mau dipasang DOI-nya. Untuk jurnal ini kami pakai 2, untuk isunya atau untuk edisinya, untuk masing-masing artikelnya, dan juga untuk setiap PDF-nya. Nah, untuk jurnal ini kami hanya menggunakan 2 saja. Boleh 3-3-nya, boleh hanya artikelnya saja tanpa isu. Itu terkait nanti dengan pembayaran per item ya. Jadi kami menggunakan 2 ini saja. Setelah itu, kemudian berikutnya adalah mengetikkan atau memasukkan prefix yang kita dapat dari Crossref. Ini awalnya kosong, jadi kita ketik, inilah prefix yang diberikan kepada jurnal ini. Nah, kemudian ini adalah sufiksnya. Jadi DOI itu terdiri dari 2, satu prefix, kemudian nanti di sini garis miring dan sufiksnya belakangnya untuk penanda unik dari setiap edisi maupun artikel. Nah, formatnya ada 3 pilihan. Pilihan pertama itu adalah menggunakan pola default. Kalau saya atau jurnal ini menggunakan yang defaultnya saja, yang sudah disettingkan oleh OJS. Atau bisa juga dengan men-setting sendiri. Ya, ini tidak kami bahas tentang ini karena menurut kami itu tidak menyusahkan sih, tapi ngapain ribet, lebih baik menggunakan yang defaultnya saja. Kemudian kalau kita pilih yang ini, maka nanti ada format seperti apa yang akan diatur sendiri. Kemudian, nah, kalau baru ini tidak ada reassign, yang ada adalah assign DOIs. Ya, jadi kalau baru ini kebetulan sudah berisi, tidak perlu saya assign DOIs. Jadi kalau baru silakan diklik assign DOIs, artinya bahwa DOI settingan ini itu diproses atau diaplikasikan. Setelah itu baru save.
Seperti biasa di OJS, kalau sudah save nanti ada di sini warna hijau menandakan sudah disimpan. Kita cancel saja ini, kita lewat biar ya. Ini tahap pertama sudah selesai. Kemudian tahap kedua adalah mengatur pada masing-masing artikel dengan catatan jika sebelumnya sudah ada artikel yang di-upload di OJS tanpa melalui proses bisnis penerbitan mulai dari submit atau tidak melalui tahap production, tetapi melalui quick submit. Nah, kalau melalui quick submit artinya sudah di-upload terlebih dahulu artikelnya, isu-isunya, isu lama sudah di-upload, baru mengurus DOI. Nah, oleh karena itu di setiap artikelnya harus di setting atau di assign. Kita ambil contoh ini, edisi ini, artinya anggaplah seluruhnya ini di-upload melalui quick submit, atau walaupun sudah melakukan proses bisnis publikasi dengan seluruh ketahapan, yaitu publikasinya melalui tahap production, tetapi saat itu belum ada DOI, maka semuanya ini, masing-masing artikel ini harus di-assign satu persatu tiap artikel. Caranya adalah buka isunya, kemudian pilih artikelnya, klik submission. Kemudian klik metadata. Kemudian identifier. Nah, ini DOI-nya sudah ada. Yang akan saya sampaikan adalah jika belum ada DOI-nya, maka ini tidak ada clear DOI warna pink. Maka setelah misalnya kita klik identifier, muncul demikian, baru kita save. Nanti kemudian muncul clear DOI, berarti sudah di-assign. Nah, di sini ada assign DOI juga. Kalau tidak salah ada seperti itu. Tapi pilihan ini tidak ada, hanya ada satu pilihan untuk mengokekan atau save atau assign DOI. Itu saja diklik, kecuali cancel. Diklik, setelah berhasil nanti akan muncul tab atau menu clear DOI ini. Itu tandanya berarti sudah disetting DOI ini untuk artikel tersebut. Nah, kemudian hal itu dilakukan untuk seluruh artikel yang ada di semua isu. Jadi tadi ini baru satu artikel, kemudian lanjut lagi artikel ini. Karena sebelumnya kita sudah publikasi sebelum mengurus DOI. Itu langkah kedua, yaitu men-setting sufiks dari prefix tadi untuk masing-masing artikel. Nah, jika artikel tersebut dipublikasi setelah ada setting DOI yang di tahap pertama tadi, itu tidak perlu lagi setting masing-masing melalui metadata, tetapi di dalam schedule for publication ini sudah ada nanti di sana pilihan untuk meng-assign DOI. Jadi setiap artikel yang akan dipublikasi masuk proses production, sudah masukkan PDF di Gele, kemudian kita schedule for publication untuk memilih isu berapa yang akan menerbitkan artikel ini, maka di proses ini
di proses ini setelah di save nanti ada pernyataan mengatakan bahwa dia sudah di-assign di DOI nomor tadi, seperti itu. Jadi otomatis setiap kita produksi dia sudah di-assign. Nah, kalau yang tadi sudah publikasi dulu, kemudian kita urus DOI, lalu di setting di tahap pertama tadi, maka semua artikel harus di assign DOI-nya setelah tahap pertama, yaitu masuk tahap kedua. Oke, jadi tahap kedua untuk yang berikutnya tadi setelah memiliki DOI itu secara otomatis terlaksanakan ketika production. Tahap ketiga adalah kita mengaktifasi. Nah, jika DOI sudah di-setting tetapi belum diaktifasi, maka akan terjadi seperti ini. DOI-nya sudah ada, karena ini sudah di-setting, baik melalui production ataupun melalui yang metadata tadi. Maka kalau ini diklik, ya, error, DOI not found. Ini artinya bahwa DOI-nya tersebut, XML-nya belum dikirim ke Crossref sebagai pemilik DOI, pemilik metadata DOI. Mestinya ketika diklik ini, kembali lagi ke halaman ini. Itu tandanya bahwa DOI tersebut sudah aktif. Nah, caranya adalah kita harus mengaktifasi dengan cara mengekspor. Oleh karena itu, kita ke Tools, Import Export, kemudian Crossref XML Export Plugin. Ya, di tahap ketiga ini ketika kita sudah Tools, Import Export, kemudian di XML Crossref plugin tadi masuk ke halaman ini, seringkali kalau baru pertama kali ada warna merah tulisan bahwa settingnya belum lengkap. Itu tidak apa-apa karena ini masih kosong. Jadi pada awalnya ini adalah kosong. Nah, itu tidak masalah. Isikan saja ini siapa yang akan bertanggung jawab di jurnal tersebut. Ya. Jadi kalau jurnalnya itu banyak dalam satu publisher, misalnya publishernya universitas, jurnalnya ada lebih dari satu, yang mengurusnya satu orang ke Crossref, tapi untuk isian yang ini tidak harus pengurusnya yang mengurus tersebut ke Crossref itu, tetapi ya siapa yang bertanggung jawab di masing-masing jurnal. Jadi setiap jurnal berbeda. Nah, bisa saja editor in chief-nya atau siapa saja. Jadi tulis nama, tulis emailnya. Yang lain kosongkan. Ya. Yang lain dikosongkan. Nah, setelah yang lain dikosongkan, di save. Kemudian bisa kita setelah di save dan berhasil save-nya, kita bisa refresh. Nah, kemudian akan demikian seperti ini, bersih, tidak ada tulisan merah. Nah, jadi dengan tidak ada tulisan merah, ya kita tadi impor atau ekspor, kemudian Crossref XML plugin sampai kepada halaman ini, maka kita klik artikel. Nah, karena tadi ada perubahan, ada di ganggu-ganggu di sini, oke saja. Ya, klik artikel, maka kita pilih. Jadi jika belum ada artikel yang diaktifkan, maka kita semua pilih. Tidak ada menu untuk select all, maka semua harus kita centang. Nah, pada jurnal yang kita berikan contoh ini, yaitu hanya volume 6 nomor 2 yang belum diaktifasi. Oleh karena itu, saya akan centang 62. Ya, yang lainnya sudah
aktivasi sebelumnya. Jadi seluruh yang namanya 62 ini saya centang, kemudian download XML. Oke, download XML, dia akan mengarah kepada menu ini. Saya buat saja, ini namanya bebas ya, saya buat saja .62, tapi ekstensinya harus XML ya, pilih XML atau ketik sendiri langsung XML. Setelah namanya kemudian titik XML, save. Nah, itu 3 tahap untuk di OJS-nya. Proses ekspornya sendiri belum selesai. Ini hanya mendownload XML-nya, tetapi kita harus ekspor melalui website Crossref. Jadi doi titik, kita ketik saja doi titik crossref https ya, titik 2 garis miring 2/2 ya, garis miring 2 kali doi titik crossref org, kita enter, nanti dia akan mengarah ke websitenya ya. Jadi kita login, kemudian ini password, ini password diberikan oleh pihak Crossref ya. Nah, kita upload submission, pilih filenya, pilih file yang tadi, pilih file A ini. Oke, metadata ya, kemudian upload. Ini sudah ada ini. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita bisa lihat antriannya sudah masuk di sini, tetapi masih 0% done. Sehingga kalau ini diklik, itu belum aktif. Biasanya tidak lama. Ya, ini sudah aktif berarti. Kalau di refresh, biasanya sudah langsung hilang karena memang cepat, tidak ada lagi di sini. Artinya sudah berhasil ya, tidak ada lagi tadi yang mandraft. Dan ini sudah dibuktikan di 62, volume 62 ini, volume 6 nomor 2, kita coba yang tadi sudah, kita coba sembarang saja yang mana, kita coba 2 ya, kita klik DOI-nya, apakah kembali ke laman ini? Ya, kembali ke laman ini. Ini juga kembali ke laman ini. Ya, jadi ada 3 tahap dalam mengaktifasi DOI supaya DOI-nya aktif, tidak menunjukkan DOI not found seperti yang awal tadi. Yang pertama, setting DOI-nya. Ini jika baru mendapatkan DOI, setting DOI-nya di setting website plugin, kemudian pilih cari plugin DOI, lalu centang jika belum centang. Setelah itu di setting, diisi prefixnya, kemudian dipilih apakah artikel, isu, dan gali yang akan disetting akan memiliki DOI. Kemudian pilih formatnya, bisa memilih, umumnya orang memilih yang default. Setelah itu assign, atau setelah di assign kemudian di save. Yang pertama settingan umumnya. Nah, kemudian yang kedua adalah settingan artikelnya. Ini ada 2 peristiwa, ada 2 kondisi di sini. Jika sebelum memiliki DOI sudah publikasi, maka pada tahap kedua ini semua artikel harus satu persatu di assign, di setting sufiksnya melalui metadata masing-masing, cari yang namanya identifier di sana.
Jika sebelumnya sudah ada DOI, maka terbitan prosesnya yang kedua ini akan secara otomatis terlaksanakan ketika proses production atau schedule for publication. Tahap kedua. Tahap ketiga adalah untuk mendownload dan mengekspor XML-nya ke Crossref. Demikian cara men-setting dan mengaktifasi DOI pada OJS 3. Terima kasih.